Pelajaran dari buku Ikigai tentang menjalani hari penuh makna. Ada satu fase di hidup aku, di mana aku nggak sedih, tapi juga nggak semangat. Bangun pagi, jalanin hari, tapi rasanya kosong. Bukan karena hidupku buruk, tapi karena aku nggak tahu untuk apa aku menjalani semua ini. Untuk apa aku hidup, dan kenapa hari ini aku masih ada di dunia. Dan di fase itu, aku ketemu buku Ikigai. Buku ini datang dari Jepang. Ikigai artinya sederhana. Alasan untuk bangun setiap pagi. Bukan mimpi besar. Bukan target ambisius. Tapi alasan kecil yang bikin hidup terasa layak dijalani. Pelajaran pertama, Ikigai bukan tujuan besar. Dulu, aku kira aku harus menemukan satu tujuan besar, baru hidupku berarti. Padahal di Jepang, Ikigai seringkali justru hal-hal kecil seperti merawat tanaman, membuat teh dengan tenang, mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Di sini, aku sadar hidup nggak harus spektakuler untuk bermakna. Pelajaran kedua, Ikigai hidup di keseharian. Ikigai bukan sesuatu yang kita kejar jauh ke depan. Ia hidup di rutinitas sederhana. Pekerjaan yang dikerjakan dengan niat, hubungan yang dijaga dengan tulus. Bukan soal apa yang orang lihat, tapi apa yang bikin hati kita tenang. Pelajaran ketiga, flow, tenggelam tanpa sadar. Orang Jepang menyebutnya flow, momen ketika waktu terasa cepat, pikiran tenang, kita hadir sepenuhnya. Flow sering muncul saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan kuasai. Dan aku sadar, aku sering terlalu sibuk mengejar hasil, sampai lupa menikmati proses. Pelajaran keempat, hidup yang pelan itu sehat. Buku ini juga mengajarkan tentang hidup yang tidak terburu-buru. Makan pelan, berjalan pelan, bekerja dengan ritme yang manusiawi. Bukan malas, tapi menghormati tubuh dan jiwa. Aku tutup bagian ini dengan satu kalimat yang menenangkan aku sampai sekarang. Hidup nggak selalu butuh arah besar. Kadang hanya butuh alasan kecil untuk tetap berjalan. Di bagian selanjutnya, aku bakal cerita apa yang benar-benar aku pelajari tentang diri aku sendiri setelah memahami Ikigai. Dari sini, aku belajar memaknai hidup dengan cara yang lebih tenang. Dari buku Ikigai, aku mulai sadar satu hal penting. Ternyata yang bikin hidup berat bukan karena kita kurang tujuan, tapi karena kita terlalu sering merasa harus jadi sesuatu yang besar. Kita hidup di dunia yang terus nanya, kamu sudah sampai mana? Kamu sudah jadi apa? Sampai lupa nanya ke diri sendiri, apakah aku baik-baik aja hari ini? Ikigai nggak nyuruh aku mengejar hidup orang lain. Ia ngajarin aku untuk berdamai dengan hidup aku sendiri. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang jujur dijalani. Aku juga sadar aku sering terlalu keras pada diri sendiri. Aku marah kalau lambat. Aku kecewa kalau belum sampai. Aku lupa bahwa hidup bukan lomba lari. Ikigai ngajarin aku untuk hidup di ritme yang manusiawi, pelan, bernapas, hadir. Ada satu bagian yang bikin aku berhenti lama, tentang orang-orang di Okinawa yang hidup panjang umur. Bukan karena mereka punya hidup tanpa masalah, tapi karena mereka punya alasan kecil untuk tetap aktif setiap hari, berkebun, mengobrol, merawat sesuatu. Hidup mereka sederhana, tapi tidak kosong. Dari situ, aku belajar bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan di puncak pencapaian. Kadang ia hidup di rutinitas yang kita anggap sepele, di pekerjaan yang kita lakukan dengan niat, di hubungan yang kita jaga dengan tulus, di hal kecil yang kita rawat setiap hari. Ikigai juga ngajarin aku untuk berhenti menunda hidup. Aku nggak perlu menunggu sukses dulu, sembuh dulu, sempurna dulu untuk merasa hidupku berarti. Karena hidup itu bukan hadiah di akhir, tapi proses yang sedang berjalan sekarang. Aku tutup dengan
Satu kalimat yang aku pegang sampai hari ini. Hidup tidak harus besar untuk bermakna. Cukup jujur, cukup hadir, dan cukup dijalani. Kalau kamu lagi merasa kosong, mungkin kamu gak kehilangan arah. Mungkin kamu cuma butuh alasan kecil untuk melanjutkan hari ini.